Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana semoga saja dari para pemirsa dari channel Paduan Gaul tetap sehat, tetap semangat, dan lebih-lebih mendapatkan sebuah hikmah-hikmah yang bisa diambil untuk dijadikan pembelajaran dalam kehidupannya, dan juga dimudahkan untuk melakukan hal-hal kebaikannya. Dan bagi para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, bagi yang di luar negeri yang sekarang ini banyak sekali bencana-bencananya, semoga dijauhkan daripada bencana. Dan juga yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami banyak permasalahan hidup, baik permasalahan ekonomi, rumah tangga, was-was, gundah, galau, merana, permasalahan apapun, semoga saja mendapatkan sebuah solusi nyata, yang dimana solusi itu nantinya pun sebagai manusia perlu diperkuat dengan adanya ikhtiar yang sesuai pula, begitu. Dan sehingga saja semoga saja dari hal itu nanti akan mendapatkan sebuah dampak-dampak yang positif. Dan tak lupa juga kami doakan dan kami sampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa dari channel Paduan Gaul yang selama ini mendukung dengan dukungan yang berbagai macam, baik itu dukungan moral ataupun dukungan-dukungan yang membangun ataupun yang bersifat atensi. Terima kasih banyak. Hal itu Anda sudah laksanakan dengan baik. Semoga saja nantinya pun kembali kepada pribadi Anda dengan baik pula, dan lebih-lebih semoga saja meningkatkan adanya ibadah dan menambah adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit narasi pemirsa bahwa penyakit medis itu berawal dari non medis, di mana penyakit non medis itu salah satunya penyakit iri, dengki, benci, dan juga penyakit-penyakit yang bersifat di dalam rohani yang tidak terdeteksi oleh adanya teknologi yang diciptakan oleh manusia. Itu adalah sisi penyakit rohani. Dan penyakit jasmani, di mana penyakit itu bisa dideteksi langsung oleh teknologi-teknologi di dunia manusia, yang dimana salah satu wujud penyakitnya itu mungkin batuk, pilek, dan juga kanker ataupun tumor dan lain sebagainya. Itu salah satu berbagai macam daripada penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Dan jika melihat konten dari channel Paduan Gaul secara kesinambungan, di mana penyakit dari yang non medis itu bisa menjadi medis karena sudah menumpuk lama hingga akhirnya pun bisa menjadi nyata seperti itu. Dan di kali ini kita akan mengungkap salah satu fakta, di mana ini adalah sebuah pengalaman nyata dari netizen yang dahulu kala, di mana di rumahnya, wabil khusus di kamarnya, sering sekali ditampai oleh dari golongan ular nyata, di mana dari hal itu netizen kami ini mengira dan mengkira-kirakan sendiri bahwa itu adalah santet, yang akhirnya pun bisa berbuah menjadi sebuah penyakit nyata sekarang ini, yaitu kanker usus. Benarkah penyakit kanker usus itu dimulai dari hal santet, atau mungkin pola daya mindset keliru oleh netizen kami ini sendiri, atau hal apa sih yang berpengaruh? Tetap disimak dari konten-konten Paduan Gaul, semoga bisa diambil hikmahnya dan juga terbangun mindsetnya yang baik dan benar, tidak keliru mindsetnya, itu yang terpenting. Dan lebih-lebih dari penyakitnya pun semoga saja nanti bisa disembuhkan dengan adanya berbagai produk yang sudah disediakan di channel Paduan Gaul ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad Billy, Gembili, Ahmad Billy. Siap, Mas apa? Liga ngomong, udah macam Mas. Cocok. Oke, besok kita duet Mas. Anda artis papan atas, saya artis alam goib mungkin. Itu sedikit bersanda pemirsa, dan saya juga mengapresiasi dari adanya seniman. Terima kasih banyak. Nah, itu salah satu wujud nyata dari sebuah skill, kiranya begitu. Dan
Itu saja sedikit narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmah dan manfaat tentunya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sambil bercahaya. Keluar masuk ke berdampak apapun nantinya dan mediator ini konsep penentu. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang bercahaya dan terang, gaib yang membuat penyakit sekarang ini disebut kanker usus yang asli dari dalam tubuh orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang asli, yang terkuat. Ketarik ke tangan saya. Semakin terhubung tubuh mediator ini. Hilang itu semua penghampir tenggorokannya. Di memorinya pun semakin jelas. Assalamualaikum. Kamu golain apa? Ular? Ya. Ular punya tangan. Ular macam apa kamu? Iya, saya kan beda. Bedanya di mana? Saya menggunakan perantara jasad manusia. Maksudnya gimana toh? Saya ini golongan siluman. Oh, kamu siluman. Siluman ular. Ular itu yang panjang bentuknya. Panjang dan besar. Ada juga ular yang kecil. Teman saya itu punya ular kecil. Saya ini ular yang sangat menyeramkan. Mana nggak takut saya. Coba kamu wujud. Mediator teman saya ini, coba kamu gunakan. Bagaimana gaya polamu menjadi siluman ular? Assalamualaikum. Saya kalau jalannya begini, Ngesot. Ngesot. Oh, inilah tancap dadamu. Aduh. Sabut. Siapa kamu? Saya. Ya. Saya manusia. Kamu kan siluman. Saya tadi bermaksud ingin berbicara dengan salah satu makhluk gaib yang membuat penyakit dalam tubuh perempuan atau tubuh manusia. Kok kamu yang tertarik ke sini? Ya, itulah saya. Saya yang sudah sangat banyak dalam jasad manusia, menempati jasad manusia. Karena saya sudah bersemayam sangat banyak. Ya otomatis orang yang saya ikuti akan dampak juga. Karena saya bersemayam dalam jasad manusia. Saya tidak hanya tinggal diam. Saya mengambil dan juga mengurangi dalam jasad manusia. Lalu ngomong, kamu dulunya berasal dari mana? Saya berasal dari dosa. Dosa? Ya. Loh, dosa manusia itu yang bisa berubah menjadi penyakit kalau begitu. Ya. Dosa apa kamu? Katakan jujur, kalau belum terpotong-potong tubuhmu. Dari hutang piutang. Hutang piutang. Riba? Ya. Bukan dari santet kamu? Bukan. Loh, konon katanya ibu itu dulu kena santet sering sekali. Itu hanya pikirannya dia sendiri. Terus? Kesakitan yang dia alami. Dia menyalahkan dirinya seseorang tanpa dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia mempunyai dosa. Jadi begitu ya ternyata. Ya. Ngomong-ngomong, kalau manusia memiliki utang piutang riba, kok sampai jadinya siluman? Ceritanya kayak apa awal mulanya? Ya, dari utang piutang itu sendiri. Itu adalah uang panas. Uang panas yang diedarkan. Mas, minta uangnya satu, Mas. Bisa dibuat belanja. Bisa dibuat beli makanan. Makanan yang dimakan dari utang piutang itu sendiri. Uang riba itu sendiri. Akan menjadi penyakit di dalam zatnya, penyakit di dalam dirinya. Terus? Ya dia sendiri mengubah mindset,
dari dosanya sendiri menyalahkan ke orang lain, ya kesantet itu. Oh, jadi pikirannya itu terbawa dari dia mengira-ngira sendiri gitu. Ya, itu akibat dosanya sendiri. Terus Makanya tadi dia menyalahkan orang lain. ngomong-ngomong uang panas, ini siapa pegang uang? Ini uang panas apa tidak? Kamu rasakan? Ya, saya tidak tahu ini uang berasal dari mana. Ini dari teman saya, ini minjem saya. Gimana lihat? Saya tidak tahu itu asal usulnya. Oh, jadi yang dimaksud uang panas gaib dari golongan bangsa gaib itu uang yang berasal dari tidak sesuatunya halal gitu. Ya, Ada unsur ribanya. uang itu ada dikembangkan, dikembang biakkan terus menerus melalui unsur riba tadi. ya. Oh, Keuntungan yang sangat double bagi golongan kami. hmm, Satu sisi, hmm, orang yang mempunyai hutang piutang itu dia mempunyai sebuah keuntungan. hmm. Satu sisi, yang orang meminjam itu dia akan mendapat kerugian dari meminjam orang kepada orang itu sendiri. Itu yang kamu sampaikan. Terus hubungan antara hutang piutang dengan penyakit yang dideritanya itu kayak apa hubungannya? Bagaimana kamu menjelaskannya dengan saya ini? Coba kamu jangan berbohong. Ya. Hubungannya kayak apa? Jelaskan. Kok bisa nyampe dari hutang kok menjadi penyakit-penyakit? Ya, uang yang dikembangbiakkan itu kan berasal dari sedikit. Dari sedikit disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beranak pinak ketika orang yang membutuhkan itu membayar tidak sesuai. Bayarnya lebih daripada yang dipinjamkan. Ada bunganya gitu. Ya. Dari riba itu ada unsur gaibnya berarti. Ya jelas ada, bahkan sangat kuat. Golongan apa? Itu golongan iblis. Loh, kok kamu yang ketarik ke sini, siluman? Ya saya kan hanya yang diizinkan. Iblisnya itu bisa keluar masuk. Jadi kalau manusia di dalam kehidupannya menggunakan harta-harta riba digunakan untuk menunjang kehidupannya, untuk makan sehari-hari itu bisa menjadi penyakit juga seperti itu ya? Ya dilihat saja Terus nanti kedepannya. cara kerjamu buat penyakit manusia. Saya kan mengetahui setelah saya berdialog dengan makhluk gaib bahwa penyakit itu berasal dari gaib dulu lalu bisa timbul ke penyakit nyata seperti yang dialami oleh beberapa kalangan manusia. Cara kamu buat penyakit kanker usus ini seperti apa sih? Ya. Apakah dari makanan yang dulu kala dimakan itu kan makanan bergizi, vitaminnya ada, kok malah membuatnya sakit? Ya, dari bunga-bunga itu sendiri kan ada keterpaksaan dari orang yang membayar, paksa membayar. Terus ada ketidakkeikhlasan untuk membayar uang riba itu sendiri. Terus kalau tidak terjepit, orang yang kesusahan tidak akan meminjam kepada itu. Itu kan ya pencurian yang secara terpaksa, secara halus. Terus ketika ya ada ketidakikhlasan dari rezeki itu sendiri, kembang biakan pada orang lain, dimakan kepada orang lain, itu akan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Semakin dia memakan banyak uang dari utang piutang, berarti dari riba itu akan menambah daripada penyakit-penyakit hati, mungkin irinya, bencinya, berpikiran negatif. Ya, seperti orang itu tadi, butuh tadi. Terus akhirnya golongan kamu bisa memakan makanan dengan mudah tanpa ada halangan apapun. Ngomong-ngomong soal dosa hingga bisa membuat penyakit, kadang manusia itu kadang kurang percaya kok. Ya dosa saya dosa, urusan saya di akhirat. Kalau manusianya begitu gimana? Ya kalau dosa itu, dosa kecil yang tertumpuk-tumpuk ya akan seperti itu. Loh, bisa juga toh? Bisa. Apa kamu pikir dosa besar yang akan dibalas Allah di dunia saja? Kalau manusia itu sendiri lalai dan mengerjakan dosa kecil terus menerus, Allah juga murka dengan manusia itu. Oh, diajak langsung melalui penyakit-penyakit seperti iya, itu. Bahkan orang manusia kebanyakan tidak tahu. Terus dari apa yang dialami, ya akibat dosanya sia sendiri. Terus ini yang kamu buat penyakitnya kan kanker usus. Kok kamu mengambilnya di bagian ususnya? Itu caranya kayak apa awal mulanya? Kok enggak di bagian mungkin di kepalanya, kayak di keningnya kayak? Ya sudah ada banyak golongan yang menempati jasadnya. Kenapa saya bisa menempati dalam usus? Kalau secara sudut pandang manusia kan jelas, mungkin di usus itu ada penyumbatan hingga akhirnya usus kotor, akhirnya pun
usus itu ada pecah dan lain sebagainya kan gitu. Kalau secara gaibnya gimana? Usus itu kamu kuasai itu kayak mana? Ya saya akan mendirikan rumah di dalam usus itu sendiri. Saya dan juga teman-teman saya berjejer mengikuti arus dari usus itu sendiri. Dari ujung sampai ke bawah, atas sampai ke bawah. Saya, racun-racun saya, kotoran-kotoran saya sumbat semuanya. Orang kalau makan tidak akan merasa enak dalam makanan itu sendiri. Perih, tidak enak. Jadi wujudnya gitu. Kalau ususnya kotor nanti makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi perih, nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Itu jelas manusia beberapa ada yang tahu kan gitu. Ada pakarnya juga. Terus ini begini, yang ingin saya tanyakan pula kepada kamu. Kalau kamu sudah mengambil bagian-bagian di usus tadi, membuat kerajaan, berarti golongan kamu itu sudah banyak kalau begitu. Tadi kan saya sudah bilang, sudah banyak. Saya bahkan punya pasukan ribuan, ribuan triliun. Terus ini, di dunia manusia kan ada yang namanya vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain sebagainya. Kalau penyakit-penyakit seperti itu diobati dengan vitamin-vitamin, resep-resep, apa nggak sembuh? Ya, ada beberapa yang sembuh. Cuman kan tidak totalitas membersihkan dari yang ada dalam jasad manusia itu sendiri. Loh, kok bisa begitu? Hanya sementara. Dia paling tidak ada hitungan bulan. Pasti kambuh lagi. Kambuh lagi. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Gantungan sama vitamin itu sendiri. Lalu di rumah ibu itu sering sekali setahun yang lalu sampai sekarang ini terjadi muncul ular saja. Itu ya saya. Apa memang kalau secara nyata kan mungkin rumahnya dekat wilayah-wilayah yang banyak sekitarnya itu hutan-hutanan, mungkin karena habitat ular tadi lari ke rumah kan bisa juga. Sisi manusianya seperti itu. Sisi gaib ular itu sebenarnya ular nyata biasa atau ada sisi gaibnya tertentu, mungkin santet. Itulah saya itu. Kamu bisa mewujud langsung ular itu, menakut-nakuti orangnya? Bisa. Bahkan saya juga bisa menaklukkan dari ular yang nyata. Rohnya itu saya gantikan dengan pasukan saya. Bisa juga menakut-nakuti. Kalau saya di rumah ibu itu memang saya pernah mewujud di kamarnya. Seperti ular piton. Wih, piton. Besar berarti. Besar. Untuk menakut-nakuti supaya dia takut. Terus kadang kalau orang takut kan larinya ke orang pintar. Ya jelas itu. Atau ke orang-orang alim. Biar diruat saja rumahnya. Terus? Lalu kamu nanti lari dong kalau begitu? Ya lari. Lari kembali lagi. Malah begitu kamu cengengesan nanti. Terus kamu dulunya apa, jin? Ya. Terus selain faktor dari dosanya sendiri, faktor yang paling kuat itu faktor apa sih? Mungkin ada titisan kodam yang dulu kala leluhur sakti, atau ada enggak sih hal seperti itu? Ada leluhurnya yang sakti dulu. Itu menempati bagian punggung belakang. Terus? Ya dia juga membuat sakit. Dia sering kesakitan di sini. Pegelinu dia. Setiap tulang-tulang rusuknya itu selalu seperti jalannya bungkuk. Itu akibat kesakitian. Titisan dari leluhurnya itu. Kepala juga ada. Dia kecil itu sudah banyak yang menempati jasad ibu. Lah untuk menyembuhkannya kayak apa caranya? Dibersihkan. Gaibnya tadi. Ya. Sekali saja itu bisa langsung sembuh. Ya, kalau sekali lagi ya balik lagi. Enak saja. Gaib ini kami itu banyak berlapis-lapis. Jadi nggak bisa langsung sekali sembuh. Nggak bisa. Enak saja sekali. Tidak bisa sekali. Terus ngomong-ngomong, kamu kan dulu jin ya? Ya. Bukankah kamu pernah mendengar tidak bahwa bukankah jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah pada Allah? Kok malah kamu jadi siluman? Ya karena saya lebih enak jadi siluman. Enaknya bagaimana? Gak usah repot-repot ibadah. Loh, memang kalau kamu ibadah itu repot? Ya sangat mengganggu. Loh, bukankah itu kan kewajiban kamu dulu dari jin?
Saya kalau jadi siluman seperti ini saya itu bebas. Tanpa ada aturan-aturan saja. Jadi bukan hanya manusia saja kalau penuh dari gaib pasiknya. Dunia itu susah, gaib juga susah kalau begitu. Iya itu. Oke, coba kamu enggak ini diajak. Apa? Ini lihat tangan saya. Ini bendera siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana, mau enggak? Apa untungnya sebenarnya? Nah, kalau kamu nyari untung ya nanti minta aja sama Allah kamu. Mau apa tidak? Ada tidak golongan siluman yang bisa saya ajak komunikasi? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah jadi siluman, sekarang jadi jin. Salah satu pasukan Banata yang dulu siluman, sekarang jadi jin muslim. Saya mohon tarik ke tangan saya. Di depanmu. Apa benar ini dulunya siluman? Tanya saja itu dialog. Dia seperti gagah sekali. Masa berbohong? Aduh. Ya. Otomatis seluruhnya dari tarik tangan saya. Ya, saya Ini tertipu saya sangat kembalikan. jauh. Saya tertipu sangat jauh. Kenapa saya menolak? Karena saya sudah dipengaruhi dari golongan iblis. Saya menuruti dari golongan iblis. Semakin saya menuruti golongan iblis, saya tidak tahu caranya beribadah. Ya, kalau saya jin lagi nanti saya bisa seperti itu tadi. Ya, kembalikan lagi saya jadi jin. Otomatis kembali lagi jadi jin. Salam. Dan juga ikatannya saya putus. Terputus semuanya. Saya ini punya kalung dari iblis. Semua kalung-kalung itu dari iblis, anugerah apapun dia dihadiahkan dari kepada siluman ini semua terputus dengan senjata. Putus total. Ya. Berubah jadi pedang. Mana mau? Panggil deh semua teman-temanmu. Kan banyak tau teman-teman tadi. Banyak. Saya hanya bisa mengambil jin-jin kecil. Ya, yang mau. Yang mau diajak Islam, diajak semua. Yang tidak mau, tidak usah. Selebihnya jika kamu sudah berjuang, nanti biar dari manusia yang juga berjuang, kan begitu. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang tidak bisa saya ambil. Dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjahil. Gaib yang tidak mau diambil, yang susah diambil, seluruhnya ketarik tangan. Ya, sini gabung. Asuk. Ya, itu tinggal yang menolak-nolak saja. Udah semua? Dah. Oke, sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengan izin Sang Yang Nurjahil Nirwana Stamalakat Allah masuk di dalam iman Islam. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Hijab penghalang-penghalangnya hancur jebol semuanya. Semakin kamu rasakan iman Islam itu. Jika berdusta pura-pura atau berkhianat atau mereka meledak, semua syariat Islam
dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjana. Semuanya masuk. Amalnya dari beliau Sang Hyang Nurjana Nirwana seluruh ilmunya lengkap, baik itu ilmu obatan, ilmu perang, ilmu minta makan, ilmu benteng, dan ilmu apapun yang butuhkan lengkap masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujudmu. Iblis berjanji dengan iblis, dengan siapapun terputus. Sekarang ini juga dengan senjata. Sallallahu alaihi. Ada yang mengancam saya. Kamu lebih tinggi powernya 5.000 triliun kali lipat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu punya ilmu, hajar. Ya, Bukan. hajar. Semuanya Praktekkan itu ilmu yang kamu punya. tuan-tuan dulu saya itu mengancam saya. Selesaikan semua. Kamu dibekali senjata lengkap. Terikat. Mudah sekali kamu. Nakal ini. Sisanya biar dia sendiri. Ya, itu yang kamu ambil semua bagian tubuh ibunya itu kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihancurkan semua kerajaan gaib dan tubuh ibunya menyakitkan kerusus. Dorong keluar nantinya mudah semua sisa dan efek racunnya yang sudah menjadi nyata itu, dan keluar mudah lewat cairan berupa muntahan. Juga belum bersihkan. Dan diobati, dikembalikan semua bagian tubuhnya rusak, baik dari jin, korin, ataupun roh, ataupun sukma dilengkapkan kembali dan menurut sebagai manusia. Semuanya dilengkapkan seluruhnya. Assalamualaikum. Bantu kembalikan jadi menawar dari golongan gaib. Benar-benar di alfi sallallahu. Sudah semua. Nah, itu tinggal sambungan saja itu. Tersambung semuanya nanti melalui perantara malaikat Aris dan Asma dengan jin melalui seluruh malaikat Aris dan Asma aktif semua malaikatnya. Bantu diobati semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mintakan obat sekalian itu. Pertanggungjawaban kamu sekalian. Dalam rangka kamu berjuang taat pada perintah Allah. Buktikan kamu sebagai makhluk gaib dan taat pada perintah Allah. Masuk dalam jasadnya. Semua tersambung kembali semua. Sudah. Normal. Kamu punya pesan apa sih untuk manusia supaya terhindar dari penyakit rohani maupun penyakit jasmani sebagai manusia sehingga sehat secara utuh? Itu bagaimana yang harus dilakukan manusia? Ya, untuk ibu itu tidak usah terobsesi, tidak usah gengsi. Untuk memenuhi gaya hidup tidak usah meminjam-minjam pada orang-orang. Meskipun ditawarkan, tidak usah berkecimpung dengan uang yang dipinjam-minjam itu sendiri. Riba tadi. Ya. Selain itu, kalau untuk membersihkan dari golongan kami, golongan fasik, sudah bersemayam sangat banyak, bisa dibersihkan. Bersihkan dengan cara apa? Dengan bantuan dari
golongan malaikat. Iya, udah menggunakan itu orangnya. Semoga nanti berangsur-angsur membaik dan sehat, pulih seperti sedia kala, tidak kambuh-kambuh lagi. Tinggal diyakini saja, jalankan terus menerus, ibadahnya dijalankan. Nah, itu saja. Oke, kamu mau berjuang keluar ini, tambah lengkap semua pasukanmu dan juga seluruh persenjataanmu dan juga apapun yang kamu butuhkan dengan izin silakan kamu keluar dengan saya mohon dengan izin beliau. Ini ada perintah tugas masuk. Nanti setelah gaib itu saja, supaya tidak merajalela itu. Ya, saya paham. Langsung mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar mau. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah begitu Bu, adanya sedikit pengalaman Anda mengenai penyakit kanker usus yang Anda derita dari sisi gaibnya pun seperti itu. Bahwasanya laki-laki daya pola pikir mindset yang benar, yang sesuai itulah yang perlu kita butuhkan sebagai manusia hidup sekarang ini. Dimana jika kita memiliki mindset yang baik dan benar menurut tata aturan agama, yang dimana kita jika memang orang muslim mengikuti agama Islam, maka dari hal itu nanti pun akan berdampak baik bagi kita. Namun jika kita cenderung terbawa arus kegengsian hingga ada pola pikir mindset kita terbalik, itulah yang menjadi celah-celah pembukanya. Dan sebagai manusia, jika memang ingin membersihkan daripada rohani maupun jasmaninya, mungkin nanti bisa melakukannya dengan rutin mengonsumsi air zam-zam asma, lalu didorong keluar lewat muntahan. Hingga apa? Karena apa? Kita itu manusia memiliki jasad, yaitu jasmani, dan rohani. Di mana rohani kita itu sendiri Allah pernah menitipkan di dalam rohani kita, yaitu benih-benih, diantaranya iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Jika tidak kita bersihkan pun, hal itu seperti sudah saya sampaikan akan menjalar menjadi sebuah penyakit-penyakit nyata wujudnya, salah satunya pun nanti seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan pemirsa. Semoga kita sehat semua secara rohani maupun jasmani, dan juga ibadah kita pun nantinya akan lebih baik lagi dan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih nantinya pun kita akan terselamatkan melalui kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga jika ada banyak kebaikan atau hal apapun itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.